Yo guys, apakah hidup di luar negeri akan lebih baik ketimbang tinggal di Indonesia? So, kali ini aku akan review dan sharing pengalamanku setelah tinggal 3 tahun lebih di Australia ya. Ternyata ada plus dan minusnya ketika tinggal dan hidup di sana. So, stay tune terus ya. Ketika teman-teman tinggal dan bekerja di luar negeri, otomatis penghasilan teman-teman akan jauh lebih banyak ketimbang teman-teman kerja di Indonesia ya. Nah, di situ kelebihan teman-teman bisa investasi, mungkin beli rumah, beli tanah, ataupun membeli keinginan teman-teman yang teman-teman inginkan. Akan tetapi, hidup di luar negeri juga jauh lebih mahal ketimbang di Indonesia. So, menurut aku ini gimana kita bisa ngatur keuangan ya. Contoh aja kayak biaya rent, biaya sewa rumah gitu ya, sewa kamar itu per minggunya bisa sampai $120 sampai $180. So, kalau di Indonesia ini tuh lumayan, dan itu bayarnya per mingguan ya guys. So, menurut aku pendapatan dan pengeluarannya cukup besar. Akan tetapi bagaimana teman-teman mengalokasikan dana tersebut ya. Dan apalagi kalau makan di luar, biayanya juga lebih mahal ketimbang masak sendiri guys. Ketika aku di Australia itu, aku banyak banget menghabiskan masak sendiri ya. Dan jika membeli makanan di luar itu, kalau dihitung-hitung costnya cukup mahal. Tinggal di luar negeri itu mengurus apapun mudah banget ya guys. Contohnya ketika membeli mobil, ngurus-ngurus kayak pajaknya, ngurus-ngurus ganti namanya itu cepet banget dan gak ribet. Terus perpanjang pajaknya itu per 3 bulan dan per 6 bulan. So, menurut aku itu birokrasi di sana itu sangat-sangat cepat dan simple banget. Jadi buat ngurus-ngurus apapun itu bener-bener ya cepat gitu ya. Akan tetapi biaya fine atau tilangnya itu juga mahal banget. Jadi waktu itu aku pernah salah parkir mobil ya. Jadi ternyata di situ parkir mobilnya bayar, tapi aku lupa karena waktu itu baru-baru nyetir dan nggak tahu kalau ada sign membayar. So, waktu itu aku kena fine sekitar $200. Kalau dirupiahin itu sekitar 2 juta rupiah. Menurut aku fine dan denda-dendanya itu cukup banyak. So, itu juga plus minusnya ya. Kita harus hati-hati dengan hal-hal yang kayak gitu. Tinggal dan hidup di luar negeri memiliki pandangan yang luas ya. Jadi ketika di luar negeri pasti teman-teman akan bertemu dengan banyak teman-teman dari negara lain. Di situ teman-teman akan banyak belajar budaya baru, gimana bergaul sama mereka. Terus yang pasti teman-teman akan mempunyai banyak pengalaman, yaitu kayak once in your lifetime gitu, pengalaman yang benar-benar nggak bisa kita temuin di negara kita. Jadi ketika kita menemukan teman-teman dari negara lain, otomatis kita menemukan pertemanan baru dan menambah koneksi internasional tentunya ya. Tinggal di luar negeri membuat kita memiliki pandangan hidup ya. Tentunya kita bisa melihat dan membandingkan gimana hidup di negara kita dan gimana hidup di negara orang lain. So, itu pengalaman yang benar-benar berharga dan ya otomatis bisa ngelit teman-teman untuk menjadi seseorang gitu ya. Melihat lingkungan baru otomatis juga akan menambahkan warna ke teman-teman. Tinggal di luar negeri, kita akan melihat infrastrukturnya yang sangat bagus dan maju. Orang-orangnya juga pada tertib dan mematuhi aturan yang berlaku. Ketika di Australia, jarang banget aku ngelihat sampah di pinggir jalan dan semuanya itu bersih. So, itu bisa dijadikan contoh ketika kita pulang ke negara kita dan gimana kita memulai suatu hal yang kecil dengan membuang sampah pada tempatnya. Hal-hal ketertiban yang sekecil itu akan membuat negara kita akan semakin maju dan berkembang ya. Tinggal di luar negeri, kita pasti akan jauh dari keluarga dan teman ya. Otomatis ketika teman-teman sendirian, pasti ada momen dimana teman-teman akan ngerasakan kesepian ya tinggal di luar negeri. Karena ya mau ketemu keluarga juga jauh, mau ketemu teman dekat juga jauh, dan juga belum tentu teman-teman yang satu negara dengan kita akan cocok ya dengan teman-teman, terlebih lagi dengan background dan budaya yang berbeda. Dan juga teman-teman dari negara kita pun memiliki tujuan masing-masing ya ketika di luar negeri. So, hal itu pasti teman-teman akan merasakan dimana hidup di luar negeri itu benar-benar sangat individual banget ya. Apalagi ketika tinggal di kota ya, yang semuanya sibuk dan jarang bisa bertemu satu sama lainnya. Nah, maka dari itu bagaimana kita bisa melatih komunikasi kita untuk berteman, dan juga kita akan terlatih untuk mengasah skill survive kita ya tinggal di negara lain. Lalu kemudian makanan ya guys. So, mungkin teman-teman dari
kecil udah sering makan makanan Indonesia. Kemudian ketika di luar negeri, teman-teman bakalan jarang banget nemuin makan makanan asli Indonesia. Adapun orang Indonesia yang ngejual makanan Indonesia, akan tapi rasanya pasti udah jauh beda dengan makanan yang asli ketika teman-teman ngerasain di Indonesia. So ya, menurut aku makanan itu cukup sulit ya buat penyesuaiannya. Jadi menurut aku makanan itu cukup ngaruh ya, dan itu yang ngebuat teman-teman akan ngerasa kangen banget dengan Indonesia. Nggak semuanya tempat-tempat di luar negeri itu aman ya guys. Contohnya ketika aku tinggal di Australia, karena banyak banget tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol. Nah, di situ pasti ada aja kriminal ya guys. So ya, seaman apapun negara itu, teman-teman juga harus berhati-hati ya. Nah, ketika teman-teman tinggal di luar negeri, mungkin udah cukup nyaman ya. Mungkin udah lebih dari setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Nah, teman-teman udah kebiasaan dengan budaya tersebut. Teman-teman mungkin ngerasa nyaman dan ingin tinggal lebih lama. Nah, akan tetapi ketika teman-teman akan kembali pulang ke Indonesia, menurut aku itu adalah tantangan yang baru ya, karena mungkin teman-teman udah memiliki gaji atau upah dengan UMR yang sangat jauh jika dibandingkan bekerja di Indonesia ya. So menurut aku itu salah satu dilema yang terjadi ketika teman-teman ke luar negeri. Nah, pulang ke Indonesia, teman-teman harus bisa menyikapi hal tersebut, karena jika bekerja lagi otomatis teman-teman harus menyesuaikan dengan gaji di Indonesia dan ya start dari awal lagi ya. Dan juga kalau teman-teman bikin usaha, belum tentu usaha itu akan berjalan lancar dan mulus ya, otomatis pasti ada jatuh bangunnya. So ya, menurut aku tantangannya adalah ketika teman-teman pulang ke Indonesia dan membangun kehidupan yang baru. Ya, di situ menurut aku susahnya ya, ketika teman-teman udah ke luar negeri dan pengen balik lagi ke Indonesia. So segitu dulu sharing pengalamanku ya guys. So jangan lupa subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.